Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alaih. Fikna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwata illa bik. Ma'asyiral hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para orang tua, para asatiz, tokoh masyarakat, dan kita semua insyaallah tergolong kelompok orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan Allah untuk bersama-sama mencoba mendekatkan diri kita kepada Allah dengan khairul wasilah, sebaik-baik wasilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang apapun menempel, ditempelkan, disandarkan, digandengkan dengan Rasulullah, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Malam hari ini ikhwan rahimakumullah, kita dimuliakan Allah karena kita bersama-sama mengenang dan mengingat Rasulullah. Mengenang daripada apa yang kita baca tadi dari Maulid Al-Diya'ul Lami yang dikarang oleh guru kita Al-Imam Al-Arabillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Paham tak paham, insyaAllah pasti kita dapat berkah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafakakumullah. Kita disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ngikut Rasulullah. Ayat yang sering disampaikan dan insyaAllah mungkin saking sering didengar, mungkin kita banyak hafal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta, ngaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, untuk kita ngikut Nabi Muhammad, untuk kita manut melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu tidak mungkin muncul kecuali kalau ada rasa cinta. Dalam kehidupan kita, ibu bapak, ikhwan hadirin rahimakumullah, ibu-ibu ada banyak dengar di rumah insyaallah. Kita saksikan orang yang patuh di muka bumi ini banyak, yang nurut banyak, tapi beda-beda modus dan tujuan dan sebab musababnya. Contoh, saya misal kerja pak, saya kerja sama majikan, disuruh ngangkat barang, nurut saya. Disuruh masuk lewat pintu kiri, nurut. Suruh buka sendal, nurut. Suruh pakai sendal, nurut. Suruh apapun, nurut. Saya pengen ngomong, diam, nurut, saya diam. Ini nurutnya saya bukan karena cinta, karena dia majikan saya, karena saya berharap dapat upah dari dia. Yang mana saya takut kalau saya melawan sedikit, dia akan murka, lalu saya tidak dapat apa yang saya inginkan. Ada juga orang yang nurut bukan karena ada hubungan kerja, tapi maaf, terancam. Misal kita diancam oleh sekelompok orang, katakanlah begal atau preman atau apalah, kita disuruhnya turun kau dari motor, nurut kita. Jalan kau, jalan. Stop kau, stop. Apa yang diminta kita kasih, bukan karena cinta, karena takut. Karena takut. Wahakata ikhwan rahimakumullah, banyak dalam kehidupan ini. Tapi kita rasakan ikhwan rahimakumullah, jangan dulu kita bicara tentang Rasulullah. Nurutnya kita, patuhnya kita, bahkan kita berharap disuruh.
Kita berharap kita disusahkan dalam arti kata diberikan suatu khidmat oleh guru kita. Kita cinta kepada guru, kita bahkan bangga ketika kita disuruh. Kita pengen ngikut apa yang dilakukan oleh guru kita tanpa dia suruh, karena ada modal cinta. Sekali diisyaratkan, guru kita mengatakan duduk, kita pasti duduk. Diam, kita pasti diam. Pergi, kita akan pergi. Masuk, kita akan masuk. Datang, itu akan datang. Tidur, kita pun akan bahkan tidur, walaupun kita tidak nak tidur. Kita lakukan ini bukan karena takut, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi karena cinta. Kenapa ente cinta sama guru? Karena kita melihat di situ ada keindahan pada guru kita. Sebab cinta itu Bapak, kata ulama ada 3. Asbabul mahabbah al-jamal wal kamal wan nawal. Adanya kesempurnaan, adanya ketampanan, kecakapan. Bukan cuma bentuk, tapi juga akhlak, budi pekerti, tingkah laku yang membuat kita jadi cinta. Jamal, kecantikan, daripada penampilannya membuat kita jadi cinta. Wan nawal, kita sering mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Nah, ini akan muncul cinta kita kepada guru, dan orang tidak mampu menghalangi kita. Kita contoh ke sekarang, mungkin banyak di antara kita, mungkin saya juga rasanya pengen berangkat ke Jakarta untuk nyambut Habib Rizik. Kok bisanya dari Aceh terbang ke Jakarta, bahkan tidak bisa lewat udara, dia sanggup untuk lewat berhari-hari lewat darat. Apa itu sebab ikhwan? Apa karena juga seorang habaib dia? Apa dia karena murid langsung Habib Rizik? Apakah karena dia ada hubungan-hubungan tertentu? Tidak. Tapi itu karena cinta. Kita saksikan hari ini, subhanallah, sejarah besar. Kalau hari ini hari pahlawan, wallah itu hari pahlawan buat kita, yaitu Habib Rizik sebagai pahlawan. Sallallahu alaihi Nabi. Pahlawan agama, pahlawan bangsa. Pas hari pahlawan, itu yang sebenarnya kita rayakan. Bukannya yang lain. Yang lain juga kita muliakan kalau pahlawan itu muslim. Tapi itulah pahlawan yang masih hidup. Nah, kenapa itu muncul, ikhwan? Orang berani berbuat, bahkan siap pasang badan. Apa mereka pernah dibangunkan rumah oleh beliau Habib Rizik misal? Apa pernah dikasih duit banyak? Enggak. Bahkan mereka berani korban, berani meninggalkan apapun milik mereka. Ini sebatas sosok seorang ulama. Kalau kita bicara ini adalah cucu Rasul yang ke-42 barangkali kalau nasabnya disambung. Bagaimana dengan Rasulullah? Ikhwan rahimakumullah, mereka para sahabat begitu hebat, begitu mulia. Karena mereka menyaksikan langsung kesempurnaan, menyaksikan langsung kesempurnaan keagungan yang ada pada diri Rasulullah. Di sini kita banyak mengenal, di masjid ini, musola ini, berapa banyak ulama asatis pernah ngajar. Kita cinta sama mereka karena itulah, karena adanya cinta kita siap untuk begadang, kita siap untuk duduklah lama. Tadi disuruh ceramah panjang. Ya kalau kamu cinta sama saya, mungkin saya ceramah panjang kamu betah. Tapi kalau tidak cinta, oh Ustaz ini panjang nih ceramah. Ya, begitulah ikhwan nih. Kalau kita cinta sama guru satu majelis, apapun ibadah itu, maka tidak akan kita merasa capek, letih ataupun suatu keburukan. Kita merasakan nikmat seperti kita saksikan orang-orang yang lalai dengan kelalaiannya. Wallah, kita taat dengan ketaatan lebih nikmat dari orang yang lalai dengan kelalaiannya. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, kalau bicara tentang Rasulullah, jangankan sampai 2-3 jam, sampai subuh, sampai besok, sampai seterusnya tidak akan pernah selesai. Karena beliau adalah bahar, lautan kemuliaan, lautan kesempurnaan ada pada diri Rasulullah. Yang mengenal Rasulullah bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan pun mengenal Rasulullah. Bahkan orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah, yang mereka itu memaksakan diri untuk benci kepada Rasulullah, pada hakikatnya sebenarnya mereka itu mengakui kelebihan Rasulullah. Kalau ditanya tentang Nabi Muhammad, mereka tidak bisa untuk bohong, Pak. Kita tanyakan kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada mereka-mereka yang dulu hebat memusuhi Rasulullah, kalau ditanya apakah kalian pernah menyaksikan Muhammad berbuat keburukan, maka mereka akan mengatakan tidak. Apakah kalian pernah dikhianati oleh Muhammad? Mereka akan mengatakan tidak. Apakah kalian pernah menyaksikan Muhammad itu tidak jujur? Tidak. Tapi kalau kita katakan apakah kalian menyaksikan Nabi Muhammad itu jujur? Naam, shadiqul masduq. Mereka ngaku Rasulullah itu jujur, Rasulullah itu baik, Rasulullah itu mulia. Semua kebaikan ada pada diri Rasulullah SAW. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah.
Allah mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, bukan lil mukminin atau lil muslimin. Bukan cuma untuk kita. Lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makna alamin kullu ma siwallah, apapun selain Allah adalah makhluk, dan makhluk itulah alamin. Yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk jin, manusia, malaikat, dan semua yang kita kenal ataupun tidak kenal, semua makhluk Allah, mereka semua mendapatkan rahmat dari baginda Rasulullah SAW. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah, begitu luhur budi pekerti Rasulullah, begitu indah akhlaknya Rasulullah, yang dengan ini kita menjadi cinta kepada Rasulullah. Siapa nak tak cinta kalau sudah dengar cerita tentang Rasulullah? Apalagi kalau kita menyaksikan diri sosok agung Rasulullah secara langsung seperti mereka para sahabat Rasulullah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, kalau bicara tentang akhlak Rasulullah, wallah Allah cukup sudah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti akhlak yang sangat agung. Ikhwan rahimakumullah, di antara sifat yang menonjol pada diri Rasulullah SAW, beliau memiliki sifat pemaaf. Pemaaf. Beliau dijahati, beliau disakiti, beliau dizalimi, beliau diganggu, tapi beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah ketika Rasul menyuruh kita untuk silaturahmi, nyambung silaturahim. Kata Rasulullah, laisal wisal bil mugabalah. Tidaklah dikatakan orang itu menyambung silaturahmi dengan cara timbal balik. Macam kita kebanyakan, Pak. Wong langgar ini yang hadir malam ini, ada sebagian langgar sebelah sana, langgar sebelah sana. Ngapo datang malam ini maulid ke sini? Bukan, maaf, barangkali bukan karena maulid nabinya, bukan karena penceramahnya, bahkan bukan karena makanannya, tapi ngapo? Tak lemak. Semalam wong mustawa hadir 4 kita maulid. Nah, ini namanya bimugabala. Kalau kamu datang, kami datang juga. Kalau kamu ke malam tak datang, mahabbe nak datang. Bukan itu kata Rasulullah. Wisal, menyambung silaturahmi itu. Semalam misal, mbak contoh yang pakai sini, langgar Dong Kemang, Nurul Iman, ya. Misal dia ada ke maulid, wong mustawa tak kata yang hadis sikok pun, dia absenian Pak oleh pengurus, mana mustawa ni, tak kata kalau. Pas malam ini, wong 10, wong 20 datang duluan pula. Itu namanya nyambung silaturahmi. Tak ada dendam, tak ada kesumat, tak ada kita berbangkel kata orang Palembang, dah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau wisal berismugabalah itu sama baik timbal balik. Memang itu kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tapi hakikat nyambung silaturahmi yang merupakan ini akhlak Rasulullah adalah silman gotoak, sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Waqti man manaat, beri kepada orang yang tidak mau memberi. Kita butuh duit, Pak, kepepetnya token kita lan habis, gak berbunyi. Duit tak megang, tak masuk maghrib, gelap bakal rumah. Hanya sup punya duit tak? Katik katakan. Padahal ada. Kita tahu nih, tanggal muda nih. Dia ngomong tak katik, mulai. Woi kau, pelit kau, jingok lah kaki. Kapan kau butuh? Dalu hari lah, dalu hari. Tak aku buka pintu. Subhanallah. Bukan macam itu kata Rasulullah. Kita kepepet, Pak, nak pasar kuto, nak beli susu budak, nangis budak nih. Minjem motor dengan pasar kuto sinilah. Tak nyampe pasar kuto, dong jambu situ banyak jual susu. Tidak kan, aku tak maki dengan lagi tu 3 jam lagi. Tak galak kita minjam, motor dia. Pas kita balik, nengok motor tu masih ada depan rumah, tak dipakainya. Mulai hati kita, woi kau, itu kau minjam dengan beda pinjam pada motor yang nganggo. Jingoklah kaki kau. Ini sifat kita, naudzubillah. Wong yang punya sifat macam ini bukan umat Rasulullah. Karena Rasulullah akhlaknya tidak seperti itu. Waqti man manaak, berikan kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu kata Rasulullah. Kita nak minjam, wong itu tak minjam, jangan pelit, jangan kita dendam. Apalagi naudzubillah, belum apa-apa sudah macam tadi, jingoklah kaget kau. Ini naudzubillah min dzalik. Yang terakhir kata Rasulullah, hakikat nyambung silaturahmi itu wa'fu man dzalama. Ini akhlak yang sangat menonjol pada diri Rasulullah. Maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu kata Rasulullah. Apalagi seandainya wong berbuat salah itu tidak sengaja. Ini kita kadang-kadang subhanallah, wong tidak sengaja jelas-jelas
kita tidak mau memaafkannya. Uang sudah minta maaf, dia tidak sengaja minta maaf pula, tidak kita maafkan. Naudzubillah, sombongnya kita. Hati-hati, wong yang punya sifat seperti ini, orang itu sengaja seandainya berbuat jahat kepada kita, lalu minta maaf, maafkan. Apalagi kalau tidak sengaja, lah kita dengan angkuh sombong, tidak mau memaafkan. Hati-hati, ini manusia kau tidak maafkan, Allah kelak tidak akan memaafkan engkau pada yaumil kiamah, di saat engkau butuh maaf dari Allah. Wa'fu man dzalamak, maafkan orang berbuat zalim kepadamu, kata Rasulullah. Ini yang sangat menonjol pada diri Rasulullah, ikhwani. Jangankan manusia, malaikat lagi tidak sabar nengok kesabaran Rasulullah. Begitu beliau dizalimi, beliau ditimpuki, beliau dijahati, sampai malaikat gunung datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah dakwah ke Taif. Ini sering kita dengar cerita ini. Ketika malaikat ini tidak sabar lihat bagaimana ini hamba Allah, Nabi Muhammad, makhluk yang paling dicintai Allah, lebih mulia dari Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, bahkan dari Nabi Adam alaihissalam. Dizalimi oleh orang-orang yang hidup di zamannya, sampai malaikat itu menawarkan kepada Rasulullah untuk menghempitkan dua gunung, membunuh orang-orang yang ada di sekitar gunung tersebut yang berbuat zalim kepada Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan malaikat, biarlah aku berharap siapa tahu ada keturunan mereka yang ikut bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sewun, Hadramut, tempat pengarang kitab Simtud Durar Maulid Habsyi, ada sosok agung. Ini sekedar untuk pemikiran kita baik. Kali ini cerita tentang sosok seorang ulama yang hidup sekian di atas 1000 tahun setelah wafat Rasulullah, memiliki kehebatan akhlak dalam memaafkan yang luar biasa. Bagaimana dengan yang di atasnya sampai kepada Rasulullah. Diceritakan sosok seorang ulama yang bernama Habib Segaf. Habib Segaf bin Umar bin Segaf As-Segaf, sebelum zaman Habib Ali Habsyi. Seorang yang soleh, seorang yang karom, seorang yang banyak sifat agung Rasulullah pada dirinya, sehingga umat ini cinta luar biasa kepadanya, Pak. Seperti yang kita saksikan sekarang banyak tokoh-tokoh ulama kita, ya, kecintaan kita, ketaatan kita kepada mereka melampaui jauh daripada ketaatan kita pada pemimpin-pemimpin yang ada zaman sekarang. Tidak bisa dihalangi cinta kita, tidak bisa dihalangi kita untuk taat kepada guru-guru kita, karena kita menyaksikan dan merasakan bagaimana kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Nah, Habib Segaf bin Umar Segaf As-Segaf ini, Bapak rahimakumullah, begitu kuat beliau memiliki pengaruh beliau ini sampai membuat pemerintah zaman itu yang sifatnya tidak lebih dengan zaman sekarang juga lah, banyak kezalimannya. Mereka jadi khawatir, kenapa? Ini ulama bisa mempengaruhi rakyat. Kalau sudah dipengaruhi oleh ulama, rakyat akan begitu hebat cinta kepada ulama, tidak peduli lagi dengan pemerintahnya. Bukan tidak peduli mana, tidak mungkin seorang ulama mengajarkan rakyat atau umat untuk menentang pemerintah, kecuali kalau pemerintah itu zalim. Pemerintah itu melakukan makar, melakukan keburukan, maka ulama tugas melindungi rakyat, melindungi ummah. Nah, dia ketakutan, Pak. Dia khawatir ini umat begitu hebat condong hati kepada Habib Segaf bin Umar Segaf ini, sehingga dia pengen merusak citra ini ulama biar umat lari darinya. Dengan apa? Dia pengen fitnah. Dia cari celah bagaimana cara, subhanallah tidak pernah berhasil. Sampai akhirnya ini orang pemerintah sultan waktu itu, Pak, mencari cara yang halus, yang cantik. Dengan apa? Dia coba untuk menyerahkan satu urusan yang berhubungan dengan harta anak yatim, rumah Baitul Mal, kepada Habib Segaf ini. Dan lewat itu nanti bakal difitnah. Banyak kita saksikan, Pak. Ya, tokoh-tokoh ulama kita, orang-orang soleh kita ini ditarik untuk duduk di pemerintah, setelah itu difitnah lalu terbuang masuk penjara. Banyak kita saksikan. Nah, ini mau diperlakukan seperti itu. Datang Habib Segaf ini orang yang warok. Dia ngomong, oh tidak pacak, minta maaf, aku tidak sanggup, itu amanat yang besar. Ngurusi harta anak yatim bukan perkara sepele. Cari ulama lain, cari orang lain, aku bukan ahlinya. Maka dipaksa, Pak. Kau harus nerima, karena kau yang paling pantas untuk nerima. Aku tidak pacak, masih dipaksa, Pak. Kenapa? Tujuan pemerintah waktu itu, Sultan saat itu, bukan karena benar-benar cinta, karena memandang beliau ini mampu, tapi untuk menggelincirkan beliau, membuat fitnah. Sampai akhirnya diancam. Sultan lewat anak buahnya sampai ke sama Habib Segaf.
Kalau dia tidak mau nerima ini amanat, ku penjara ke dia. Subhanallah. Sampai zaman kita Pak, yang model macam itu banyak. Wong nak jojo itu luar biasa susah. Hanya bersekap diancam seperti apa kata beliau. Aku tidak peduli. Kalau memang aku harus penjara, biarlah daripada aku dipenjara di nerakanya Allah kelak. Karena aku ngasuh tak sanggup, ini amanat bukan kecil. Ngurusi budak yatim, harta anak yatim pula. Subhanallah, balik ke sultan, ngelapor. Sultan dia tidak peduli nak penjaga apa-apa. Oh, macam itu ke sultan. Sudah KTP lagi, kau bunuh dia. Sultan nyuruh salah seorang khudamnya, pembantunya, dinjuk senapang angin Pak. Zaman itu Inggris sudah masuk di Yaman itu. Itu sudah lama dijajah oleh Belanda, oleh Inggris. Dititipkan senapang kecil untuk membunuh Habib Segaf. Kau datangi dia, kau ancam dia untuk dia nerima ini amanat. Kalau dia tidak mau, kau tembakkan dia, kau bunuh dia. Subhanallah ikhwan. Datang ini orang, waktu itu Habib Segaf sedang ada di kebun. Pas dia datang di hadapan Habib Segaf, dia ngomong, Segaf, ini aku diperintah oleh Sultan, kau harus terima itu amanat. Kalau tidak, peluru yang ada di dalam senapang ini ku tembakkan ke kau. Subhanallah, ini Habib Segaf Pak, tidak pucat, tidak gemetar, biasa baik. Beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang nak kau lakukan, lakukan. Aku tetap tidak akan nerima itu amanat, karena aku ngerasa diri aku bukan ahlinya. Hati-hati, jangan gampang nerima amanat Pak. Itu nah, Masya Allah, mudah-mudahan orang tua kita ini panjang ketemu sehat walafiat, pacak terus membina ini musola. Ini amanat, bukan gampang. Ya, wong kadang-kadang berebut nak jadi megang amanat, padahal tuntutan akhiratnya luar biasa. Ya, banyak orang lari dari amanat yang besar itu, paling ngurus ummah. Nah, ini orang ini Pak, ketika dijawab aku tidak akan pernah nerima itu amanat, maka subhanallah dari jarak 1,5 meter, ya, ditembakkan itu peluru kepada beliau. Jedal 3 peluru ditembakkan. Ini Habib tidak ngapa-ngapa, tegak masih. Sallallahu alaihi Nabi. Robek pakaiannya pun tidak. Ketika orang ini menembakkan 3 peluru itu, nyingok ini Habib masih tegak lurus. Tidak apa-apa sama sekali, lecet, luka pun, pakaian pun tidak robek. Langsung gemeter, pucat, pasti terduduk, tersujud. Ampun, minta maaf. Sambil nangis gemeter dia pegang kaki Habib, maafkan aku Segaf, maafkan aku Habib Segaf, minta ampun. Apa kata Habib Segaf? Dengar ikhwan jawaban beliau. Ya fulan katanya, tidak usah kau sampai sujud macam ini, aku manusia biasa. Angkat kepala kau, angkat badan kau. Maafkan aku katanya. Dengar kata Habib Segaf, jawaban beliau apa? Demi Allah, kau sudah kumaafkan sebelum peluru yang kau tembakkan nyampak ke bumi. Sallallahu alaihi Nabi. Kau sudah kumaafkan sebelum peluru yang kau tembakkan ke aku nyampak ke bumi. Sudah kumaafkan kau. Nah, ini warasatun Nabi. Ini pewaris Rasulullah yang hidup 1000 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah. Bagaimana dengan pemimpin beliau, panutan beliau Rasulullah, yang kita tahu bagaimana beliau hidup dizalimi, dijahati, segala macam kejahatan orang lakukan, tapi Rasul tidak pernah mengambil apapun kejahatan kalau untuk pribadi beliau. Tapi jangan coba-coba untuk mengganggu Islam, menghinakan syariat Allah. Nabi tidak pernah diam. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, diceritakan Rasulullah SAW satu hari, beliau saat panas terik matahari yang sangat. Kalau siang biasa Pak, di negeri Arab itu, mungkin kalau Bapak pernah tinggal di Arab, baik Yaman, baik Saudi, baik negeri-negeri Arab lainnya, itu kalau siang musim panas tidak ada orang keliaran di jalan. Ya, apalagi zaman dulu belum banyak AC, apalagi zaman Nabi. Ya, orang kalau siang di rumah, pagi mereka aktivitas, siang mereka mendap di rumah, ba'dal asar baru keluar. Sampai hari ini juga mereka berbuat seperti itu sebagian. Nah, suatu hari Rasulullah SAW tidak sengaja keluar di siang hari. Sepi, tidak ada orang, tapi pandangan Nabi terfokuskan kepada seorang perempuan tua. Ada perempuan tua di situ. Ini kejadian di Mekah. Nabi lihat perempuan tua ini wong asing kata Nabi, wong luar kota Mekah ini. Dan Nabi pun yakin ini bukan muslimah. Kenapa? Waktu itu umat Islam masih sedikit. Umat Islam masih sedikit. Pasti tahu Nabi siapa-siapa perempuan yang sudah muslimah, siapa-siapa laki-laki sahabat yang sudah menjadi sahabat Rasulullah. Rasul perhatikan, ini orang lagi kebingungan. Ternyata ini ibu cukup tua, kebingungan Pak. Ada wong lewat di KW-KW-nya, panggilnya, maka ngomong-ngomong dijenguk oleh Rasul dari jauh. Wong itu nunjuk ke bagang, tumpukan bagang. Wong tadi nyingok, belagi. Datang lagi wong kedua nyingok, belagi.
Ada lagi KW, tidak noleh, tidak magak, belagi. Akhirnya Nabi paham, oh ini ibu sedang kesusahan. Sedang kesusahan. Apa susahnya? Dia punya barang banyak, pengen dipikulkan, pengen dibawakan, tidak sanggup, butuh bantuan uang, tapi tidak kati uang yang galak bantu dia. Nah ini sifat Rasulullah, ketika tahu ini ibu berhajat butuh bantuan, tanpa nunggu dipanggil, beliau menghampiri itu ibu perempuan yang tua tadi, Pak. Ini perlu kita camkan dalam hidup kita zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini buat baik itu harus jemput bola, Pak. Jangan nunggu. Kalau nunggu kita ditebas uang, dului uang terus kita. Kita kadang-kadang kalau ada maaf dulu kita, family kita, tetangga kita, hidup susah kita tidak tahu baik. Nunggu dia ngetok kita. Pas dengar ada uang jauh nolong dia, kita goto, ngapo kan minta tolong sama orang lain, dekat keluarga lagi apa? Padahal kita dewek tak belogo sama keluarga. Kita tidak pernah perhatian sama dia. Tahu ini hamil 8 bulan, sudah bini 10 bulan nih. Tinggal 10 bulan lagi, jok lah dari sekarang. Tidak, kita cecak tak tahu beh. Sampai ni wong susah nak melahirkan, butuh duit, sampai terpinjam duit bank, duit riba. Pas dia sudah tercicip duit riba, duit bank, kita marahi. Kemarin kita tak peduli. Zaman sekarang kita harus Bapak Ibu hadirin rahimakumullah jemput bola dalam segala kebaikan. Dengar ni, angga Mustawa ngadakan maulid sebetulnya, ya, bukan wong kampung ini beh nak nyari kebaikan. Bukan panitia beh yang berebut kebaikan. Kita dari luar tahu ada undangan. Masya Allah maulid, kirim apa yang kita bisa kirim? 10 dos banyu misal, jadilah. Kapan maulid? Tanggal berapa? Oh, tanggal sekian. Malam tu, malam apa? Malam Rabu. Selasa pagi datang ke sini, melok mentang karpet, melok nyapu, melok musir kamar mandi, cari amal, tidak nunggu dipanggil. Karena dia tahu ini bakal merayakan peringatan maulid Rasulullah. Nah balik cerita Rasulullah tadi, Rasul melihat Rasul dekati. Ibu itu sudah lemas Pak, sudah putus asa. Berjam-jam minta tolong uang, tak kati yang peduli. Sampai Rasul mendekati ibu itu, dan ibu ini tak kenal dengan Rasulullah. Belum tahu dia tentang Nabi Muhammad. Lalu Rasul mengatakan, wahai ibu, aku perhatikan kau ini butuh bantuan. Dijenguk oleh ibu itu. Dia pandang muka Rasulullah, muka yang indah. Muka yang begitu penuh rahmah. Si ibu ini yang sudah putus asa lihat muka Rasulullah, dia pandangi Nabi Muhammad. Nabi pun memberikan senyuman kepada ibu tua ini. Katakan ibu, apa yang bisa aku bantu, kata Rasulullah. Kau datang nak bantu aku? Iya, kata Rasulullah. Tidak minta imbalan? Tidak, kata Rasulullah. Aku tahu, wong-wong yang tadi kau panggil, mereka semua minta imbalan, tapi kau tidak mampu memberikan. Aku datang mau membantumu tanpa imbalan, kata Rasulullah. Senang ibu ini Pak. Maka Rasul mengatakan, yang mana yang nak aku bawa bu? Tunjuknya, lumayan Pak, barang tu. Memang dia tak tergawa. Tapi kalau Nabi, ibu jalan di depan, aku di belakang, kata Rasulullah. Di bawah panas terik matahari, membawa barang yang cukup berat, Nabi berjalan di belakang ibu ini. Nabi tahu ini ibu bukan orang Mekah, jauh di luar kota Mekah, tapi Nabi memikul itu barang. Sallallahu alaihi Nabi. Nabi tahu tak kalau ini kafir? Tahu. Tapi rahmah Rasulullah bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk mukmin. Melihat ini orang tua butuh bantuan, Nabi bantu. Sembari Nabi berharap ini wong dapat hidayah. Dibantu oleh Rasulullah, dibawa. Ini ibu berjalan, pas sudah berjalan jauh, dia mikir lagi, kesian ya. Wong belakang ni pemuda ini, noleh ke belakang, nyingok Nabi, Nabi senyum, senang lagi dia. Tidak tampak Nabi capek, letih, apalagi cemberut, tidak. Jalan lagi dia, masih jauh rumahku ni nak, kata bahasa kita ni. Tak apa-apa, terus be, kata Rasulullah, jalan be terus. Awak lagi jalan, stop lagi dia, nyingok Nabi lagi, Nabi senyum lagi. Sallallahu alaihi Nabi. Senang ibu ini. Ketika dia khawatir Rasulullah mungkin gak nyingokan, lesu, capek, letih, ternyata setiap dia noleh ke belakang, memandang muka Rasulullah yang begitu tabassam, senyum indah kepadanya. Sampai lewat kota Mekah, bercucuran keringat pada diri Rasulullah, basah pakaian Rasulullah. Sini ibu ini tambah antara senang sama bingung. Senangnya apa? Mendapatkan orang yang hebat, mulia, tak kenang, mau bantu, begitu capek dan letih membantu, dan dia ngerasa alangkah besarnya jasa ini mak mana kumbalasnya. Singkat cerita Bapak hadirin sampailah ke rumah ibu tadi di luar kota Mekah. Sampai di sana memang benar Rasul saksikan sendiri, ini ibu bukan wong kaya. Rumahnya sangat sederhana. Ketika sampai di situ si ibu ini langsung tak pacak ngomong apa kecuali cuma kebingungan. Apa nak aku lakukan untuk kau wahai anak, katanya, wahai anak muda. Aku cuma bisa mengucap terima kasih. Kau nak minta apa, aku tak punya apa-apa. Rasul senyum, sudah aku katakan bu, dari awal tadi aku tak minta apa-apa. Tapi sekiranya kalau ibu memang punya banyu
untuk minum. Aku haus, kata Nabi. Sallu ala Nabi. Nabi ngomong, aku haus dari tadi Pak, jalan jam-jam, panas terik. Terus Nabi tidak pernah ngomong ngeluh. Sampai di Nabi ngomong, karena pengen nyenang hati ibu ini. Kalau banyak pasti dia punya. Maka si ibu ini pun akhirnya memberikan. Dia masuk ke dalam, dia ambil air, dia berikan kepada Rasulullah. Ketika dia berikan kepada Rasulullah, dia saksikan banyak aneh yang ada pada diri Rasulullah, tidak seperti yang disaksikan kebanyakan orang Mekah. Pertama apa yang didapatkan ketika Rasulullah diberikan, Rasul mengucapkan jazakallah. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan ganjaran buatmu. Bingung dia. Tidak pernah wong Arab ngomong macam ini di Mekah itu. Lalu ketika Rasul nak minum, duduk. Kebiasaan wong Arab dulu belum dapat didikan Islam, pecah ontok kalau minum sambil tegak. Masih banyak ada sekarang, Pak. Banyak. Tak beda dengan ontok. Kalau dong minum sambil tegak, lebih boleh tegak berjalan pula. Lebih boleh tegak berjalan tangan kiri pula. Tidak beda dengan ontok. Nak ngaku umat Nabi, ngaku ya aku maulid arba'in 20 malam tak pernah putus, tapi sunnah Nabi tak digawe kan. Sallu ala Nabi. Dia lihat Nabi duduk. Lalu ketika Nabi duduk, Nabi dengan sengaja melafazkan bismillah. Kaget ibu ini. Nah inilah aneh pula. Tak pernah ada model macam ini. Setelah itu langsung dia teringat beberapa hari yang lalu selama dia di Mekah. Di Mekah itu Bapak wong menghebohkan tentang ada sosok seorang bernama Muhammad bin Abdullah yang difitnahkan. Macam zaman sekarang ulama kita difitnahkan. Dah heran, Nabi kita difitnahnya. Apalagi ulama kita. Difitnahkan oleh orang-orang kafir. Setiap ada wong datang ke Mekah, mereka langsung mendekati. Hati-hati kamu keluar nih. Di Mekah ini sekarang ada wong ngaku-ngaku jadi nabi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Itu dukun, itu wong gila, itu tukang sihir, itu nih dihebohkan dengan bermacam-macam fitnah buat Rasulullah. Si ibu ini tidak tahu siapa Nabi Muhammad dan dia belum tahu pula siapa di depan dia itu. Ketika dia teringat dengan apa yang dia saksikan di Mekah, setiap ketemu Mekah, nasihat yang Mekah itu kepada dia, hati-hati, kakek kamu terpengaruh, ada tukang sihir, namanya Muhammad, dia ngaku-ngaku Nabi, itu dukun. Setiap orang Mekah dan orang yang keluar Mekah masuk dihasut seperti itu, difitnah. Akhirnya ibu ini pikir, nah ibu itu, jangan-jangan budak muda ini kena pengaruh Muhammad itu. Alang kesiannya dia wong baik, ya Allah. Wong baik ini kalau dia sampai terkena, ngapa aku tak pernah dengar ada minum model macam ini, tak pernah dengar wong minum model macam ini. Akhirnya ibu tadi itu yang ngomong, tak punya apa-apa ngomong, wahai pemuda katanya, boleh tak aku nunjuk kau hadiah? Senyum Nabi. Hadiah apa bu? Aku tak minta hadiah kata Rasulullah. Tidak minta imbalan. Yo aku tak punya apa-apa, cuma aku punya sikok nasihat untuk kau. Nasihat kata Rasulullah. Nih lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang lebih hebat dari Nabi Adam, lebih hebat daripada Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Adam sekalipun, Nabi Isa yang terakhir. Rasulullah paling di atas segala-galanya. Sallallahu alaihi Nabi. Kalau nanya masalah nasihat, Rasulullah seluruh ucapan tingkah laku perbuatan Nabi nasihat. Karena Nabi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak berucap, Nabi tidak berbuat kecuali yang baik-baik. Nasihat. Kita baik kadang-kadang ikhwan jangan kan ngukur dengan Rasulullah. Nyengok ada ustaz dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya, kita dapat nasihat. Kita dapat nasihat. Dari tingkah lakunya belum dari ucapannya. Tingkah lakunya, perbuatannya sudah nasihat buat kita. Apalagi ucapannya. Nah ini ibu ngomong, aku nak nunjuk kau nasihat. Apa je Nabi ada salah, kau nunjuk nasihat aku. Aku lebih pintar dari kau, lebih ngerti dari kau. Tidak. Apa kata Rasulullah? Allah kata Rasulullah, ibu mau nasihat aku, terima kasih. Apa nasihat kau untuk aku wahai ibu? Apa kata ibu itu Pak? Nah kata ibu itu, aku nengok kau ni wong baik. Tak aku temui sikap pun di Mekah wong baik macam kau. Cuma aku ni khawatirnya kau ini pecah-pecahnya, kau ni terpengaruh sama Muhammad itu. Rasulullah senyum. Muhammad yang mana bu? Muhammad bin Abdullah. Itu dukun, itu tukang sihir, itu tukang adu domba. Nah kau ni pecahnya lah berapa? Tidak macam Mekah kebanyakan. Kau minum pakai baca bismillah. Senyum Rasulullah. Ibu atau Rasulullah, ibu pernah ketemu tak sama Muhammad itu? Tidak. Terus ibu tahu uji wong.
Itu orang Palembang, Pak. Orang Palembang kalau sudah nyebar fitnah, kau tahu di mana? Uji Sianu. Kayak kita pakai Sianu, kau tahu di mana? Uji Sianu. Ujung-ujungnya sampai ujung ke siapa? Aku juga tidak tahu. Hati-hati ibu-ibu terutama. Ya, lewat pasar belanja kacang tuh 10 menit selesai, 20 menit kelakar. Milih-milih ngapa banyak isu. Naudzubillah min dzalik. Banyak fitnah macam-macam fitnah dan isu. Nah, ini kebanyakan kita. Uji si fulan, kata si fulan, ujung-ujung aku juga tidak tahu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ibu ini ketika tanya Rasulullah, ibu tahu tak Muhammad bin Abdullah yang mana? Tak tahu aku. Terus ibu percaya dengan orang Mekah itu? Ya, wong ngomong cak itu galau katanya. Nah, macam gitu kan, wong ngomong cak itu galau. Cak itu galau itu kalau benar Pak dipeloi. Kalau tidak benar tinggalkan. Walaupun wong sudah berubah galau, jangan berubah. Meloklah cara wong lama yang menunjukkan kita jalan yang benar. Akhirnya apa kata Rasulullah, ibu apa baik kau dengar dari wong Mekah itu? Wong Mekah ngomong, setiap aku ketemu Mekah ngomong sama aku. Aku belajar sama si fulan ngomong sama aku. Hati-hati di Mekah ada tukang sihir namanya Muhammad bin Abdullah. Jangan kamu terpengaruh. Aku tempat lain ngomong macam itu juga. Ada yang ngomong ke dia gila, ada yang ngomong ke dia tukang sihir, ada yang ngatakan tukang dukun, ada yang ngatakan macam-macam. Ibu percaya apa? Ya percaya tak percayalah kata dia. Lalu Nabi ngomong, ibu kata Rasulullah. Rasul tak marah, Pak. Rasul tidak marah, senyum. Kenapa Rasul tidak marah? Karena ibu ini tidak tahu. Bahkan dia ini korban. Korban. Rasulullah, wahai ibu, seandainya Muhammad bin Abdullah itu melakukan apa yang aku lakukan saat ini kepada ibu, kira-kira Muhammad bin Abdullah itu baik dah? Oh, kalau macam kau ini baik pasti dia. Wong Masya Allah, dia wong Masya Allah, hebat, bagus segala macam, dipuji dia bisa-bisa. Senyum Rasulullah. Nah, ini bukti wong tak tahu, wong tak kenal. Setelah itu Rasulullah ngomong, wahai ibu, ketahuilah bahwasanya semua apa yang dikatakan orang Mekah itu dusta, bohong. Mereka semua itu menyebarkan fitnah. Demi Allah, Muhammad bin Abdullah itu adalah aku, dan aku memang nabi utusan Allah. Dengar ini Pak, pucat pasir itu. Kau Rasulullah, engkau Muhammad bin Abdullah. Langsung dia ngomong, asyhadu an la ilaha illallah annaka Rasulullah. Aku bersaksi di atas dan engkau memang utusan Allah. Aku sudah merasakan bagaimana kebaikan budi pekertimu wahai Muhammad, katanya. Semua orang Mekah itu pendusta, semua orang Mekah itu durjana. Aku terpengaruh. Untung Allah berikan aku keselamatan. Sallu ala Nabi. Nabi berbuat baik. Uang susah lagi ke Nabi, Pak. Ada uang susah ekonomi lagi ke Nabi. Gundah gulana, sumpah, depresi lagi ke Nabi. Sallu ala Nabi. Rasulullah susah dunia, susah akhirat pada Rasulullah. La malja wa la manja ba'dallah illa ilaih. Tidak ada tempat kita kembali dan bersandar setelah Allah kecuali kepada baginda Rasulullah. Kita mengenal banyak cerita hewan-hewan bagaimana mereka cinta kepada Rasulullah. Bahkan bebatuan cinta kepada Rasulullah, pepohonan cinta kepada Rasulullah. Semua pengen dekat dengan Nabi, pengen berbuat baik kepada Rasulullah. Kita dengar cerita ketika Rasulullah masih kecil, setelah wafat umiknya, wafat pula kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya Abi Thalib, dibawa oleh pamannya ke negeri Syam. Belum sampai negeri Syam, dicegat oleh Bukhairah, seorang pendeta yang kenal tentang Rasulullah lewat kitab-kitab. Nah, dalam perjalanan itu disaksikan oleh mereka Rasulullah dan semua kelompok pedagang yang menuju ke negeri Syam dari Mekah itu tidak ada yang ngerasa kepanasan, Pak. Ngapo? Dipayungi oleh awan. Allah perintahkan satu gumpulan awan yang besar untuk berjalan kemanapun Nabi berjalan, dia ada di pucuknya. Sehingga kata ulama, ini awan diirikan oleh awan-awan yang lain. Kepengen galau, Pak, naungi Rasulullah. Pengen galau membuat Nabi tidak kepayahan. Pengen galau berkorban untuk Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Sehingga dikatakan ulama, ini awan yang ditugaskan Nabi berbangga luar biasa dirinya. Ngasuh dirinya paling abdolnya awan di langitnya Allah adalah aku, katanya. Ngapa? Karena aku yang melindungi Nabi dari sengatan panas matahari. Membuat iri awan-awan yang lainnya. Begitupun kendaraan-kendaraan dinaiki oleh Rasulullah, onto yang naik Rasulullah, kuda yang naik Rasulullah, menjadi mulia dan membuat iri kuda-kuda dan onto yang lain.
Nah, apapun yang nisbah kepada Rasulullah itu dimuliakan oleh mereka para sahabat. Sampai dikenal ada seekor keledai, peranakan antara keledai dengan onta plesteran. Ya, namanya Dul-Dul. Maaf kalau ada yang panggil Dul. Itu Palembang ini nama bagus-bagus, Dola Abdullah panggil Dul. Itu nama kendaraan Rasulullah. Ini contoh buat kita. Bagaimana mereka sahabat Nabi mentakdim Rasulullah itu bukan hanya saat Nabi hidup, bukan hanya kepada Nabi. Itu Dul-Dul kendaraan Nabi, pergi pegang melok dia. Nabi kemana dikendarai pakai oleh Nabi. Setelah Rasulullah wafat dia masih hidup. Tidak dicuekkan oleh sahabat, dijaga, dimuliakan, diagungkan. Sampai Dul-Dul ini Pak diceritakan oleh ulama, giginya sudah rontok kalau saking tuanya. Masih diurus oleh sahabat, dicari ke rumput, ditetak halus, ditumbuk karena tidak pacak bagenyol lagi. Saking kenapa? Takdiman, wahtiraman, wa mahabbatan li Rasulillah. Kalau ontong lain tidak peduli mereka. Tapi ini onto Rasulullah yang pernah ditunggangi oleh Rasulullah, yang pernah diduduk oleh Rasulullah, yang pernah berjasa kepada Rasulullah. Rasulullah wafat, tetap ini untuk dijaga Pak. Kotor dimandikan, dinjuk minum, dinjuk makan, sampai akhirnya dia wafat dewek karena tua. Nah ini tampilan contoh buat kita juga, untuk kita berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik untuk Allah dan Rasul. Apa yang kita mampu lakukan, lakukan. Dan ingat, ini saya ceritakan sengaja karena banyak kita ini kadang-kadang sebatas kiai masih hidup. Pas kiai sudah meninggal, tak lagi dilogoi pesantrennya, wala majelisnya, wala keluarganya. Atau orang-orang yang berjasa sama dia, sopirnya, tak kita logoi lagi. Tukang kebunnya, tidak kita perhatikan lagi. Nah ini suatu kesalahan. Kita perhatikan mereka karena mereka berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Di zaman Rasulullah SAW kita mengenal ada cerita sebagai penutup ini barangkali. Neng Ciamani balik ke dusun sekarang. Ya, luar kota saya. Ini masya Allah malam ini Ciamani dari luar kota. Ya, jadi tidak pacak lama-lama Pak, minta maaf. Kita mengenal cerita tentang Ghazala, menjangan atau rusa sebagian orang ngomong, kita ini rusa atau menjangan. Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasul hari itu berada di kebun pinggiran kota Madinah. Ketika Rasul sedang duduk dengan sahabat Nabi beberapa orang, tiba-tiba mendengar suara yang cukup heboh dari kebun atau hutan yang cukup lebat. Nabi melihat ke arah kebun tersebut, ternyata tak lama keluar Pak seekor menjangan, lari terburu-buru. Subhanallah, kelihatan benar kalau ini menjangan datang pengen nyari Rasulullah. Dia datang, pas Nabi nyingok, Nabi tegak nyambutnya. Ini menjangan halusannya manusia dipeluknya oleh Rasulullah. Dia langsung dekat kepada Nabi, nyium kaki Nabi, ngosel ke kepala kepada Nabi, nunjukkan kalau dia minta perlindungan karena dia sedang ketakutan. Maka Rasulullah SAW mengusap kepalanya, menenangkannya, lalu Nabi meletakkannya di samping Rasulullah. Tak lama dari situ datang 3 orang pemburu. Ternyata ini menjangan sedang diburu Pak. Wong 3 ini tahu benar menjangan itu larinya ke sini. Ketika mereka melihat Rasulullah, mereka nanya, wahai Muhammad, katanya. Maaf, dia belum kenal itu Rasulullah. Wahai Tuan, katanya, apakah engkau melihat ada menjangan lari ke arah sini? Maka Nabi tidak bohong Pak. Ada, kata Nabi. Nah, kemana dia? Ada bersamaku, kata Rasulullah. Artinya ada memang. Sini, berikan kepada kami, kata mereka. Berikan kepada kami, itu menjangan milik kami. Milik kamu dari mana, kata Nabi? Itu menjangan sudah kami tangkap, lalu kami kerangkeng, tapi dia meloloskan diri, melarikan dari kami. Maka Rasulullah SAW lihat ini menjangan, ketakutan Pak. Tenang, kata Nabi, tenang. Bingung orang ini. Nabi ngomong tenang. Tunggu sebentar, kata Nabi. Dia belum kenal Rasulullah. Tunggu, kata Nabi. Aku nak nanya dulu, apa benar yang kamu ceritakan itu? Atau ini, kau ini gila apa? Nak ngomong sama binatang. Dia belum kenal itu Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, aku akan bertanya sama ini hewan. Kalau memang benar apa yang kau ceritakan, aku akan memberikan pada kalian. Maka Rasul duduk, Rasul berbisik sama dia, wahai menyenangkan, apa benar kau ini adalah tangkapan mereka? Engkau sudah ditangkap lalu engkau melarikan diri.
Menjangan ini ngomong, cuma Rasulullah yang paham. Dia ngomong, benar wahai Rasulullah, memang aku ini ditangkap oleh mereka. Lalu kenapa engkau melarikan diri, kata Rasulullah? Ya aku bukan karena aku tidak pasrah dengan ketentuan Allah, tapi aku ini ketika mereka tangkap sedang nyusui 3 anakku yang masih kecil. Mereka pisahkan aku dengan anakku, dan aku ini tidak tega mana kabar anakku yang lepas dari aku. Makanya aku berusaha melepaskan diri untuk mencari anakku untuk menyusui mereka. Sallu ala Nabi. Nah di sini wong 3 tadi Pak, antara percaya sama Rasulullah. Lalu Nabi mendekati wong tadi 3, wahai tuan-tuan, kata Rasulullah, aku sudah bertanya sama dia. Memang benar, dia adalah tangkapan kamu yang sudah kamu tangkap, tapi dia ada alasan kenapa keluar melarikan diri dari tangkapan kamu. Ngomong ini, benar baik kau ngomong di bahasa cerita ini. Benar baik kau ngomong. Padahal hewan itu pacak ngomong. Benar kata Rasulullah. Tapi dia ada ngomong, ada alasan dia itu keluar. Kenapa? Dia mengatakan bahwa kamu nangkap dia ketika dia sedang nyusui anaknya. Dan kamu tangkap dia, kamu lepaskan anak yang masih kecil-kecil. Dan dia itu sebagai ibu dari anak itu, nalurinya sebagai ibu itu sedih mikirkan anak-anaknya yang kamu pisahkan dari dia. Makanya dia pengen keluar untuk mencari anaknya yang butuh susu darinya. Bingung 3 nih. Nah benar katanya. Saling ngoceh begitu. Benar dia ngomong. Kau tahu dari mana? Ngomong sama Rasulullah. Ya dia yang ngomong sama aku, kata Nabi. Sallu ala Nabi. Kau ini siapa, kata mereka. Kok bisanya kau bisa ngomong sama hewan? Maka Nabi ngomongkan, aku Rasulullah. Aku Muhammad ibni Abdullah yang diutus oleh Allah. Ini hewan ngomong sama aku dengan jujur, dan aku sampaikan kepada kalian jujur. Bingung Pak Oni. Kau Nabi. Mereka dengar tentang Rasulullah, tapi mereka belum ketemu siapa Rasulullah. Kami belum percaya katanya. Kau harus tunjukkan lagi bukti kalau kau memang utusan Nabi, utusan Allah seorang Nabi. Kata Rasulullah, baik, aku akan tanya sama dia, apa kendak dia itu menjangan. Mungkin dia ada permintaan. Ditanya Rasulullah, apa permintaan kau? Kata menjangan itu, ya Rasulullah, sampaikan kepada mereka, aku minta izin, unjuk aku waktu 3 bulan untuk nyusui anakku sampai anak-anakku tuh bisa makan dewek, minum dewek, nyari rezeki dewek. Karena mereka masih kecil-kecil, aku minta izin 3 bulan untuk nyusui anak itu. Setelah 3 bulan, hitunglah dari hari ini Rasulullah, janjikanlah kepada mereka, aku akan kembali ke sini, engkau sebagai saksi, dan siap untuk dipotong oleh mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ngomong sama mereka, wahai tuan-tuan, ini menjangan ngomong, dia siap untuk kamu tangkap lagi dan kamu sembelih, tapi dia minta izin lepas ke selama 3 bulan. Mak mana lepas 3 bulan itu, kata mereka? Karena dia pengen masak ke anaknya dulu. Anaknya di hutan tinggal, dia khawatir akan dimangsa oleh binatang buas. Anaknya masih kecil, butuh susu, butuh makanan. Hanya mungkin subhanallah Pak, sejahat-jahat manusia itu masih ada lembutnya, apalagi setelah memandang muka Rasulullah. Hanya mereka saling pandang antara, ya sudah, mungkin apa yang dikatakan Nabi Rasulullah ini memang Nabi katanya. Tapi kau jaminannya, kata mereka, kami sanggup melepaskan 3 bulan, tapi kau jaminannya seandainya dia tidak datang setelah hitungan 3 bulan sih, berarti kau ini pendusta, kau bukan Nabi dan Rasul. Rasul senyum, aku tidak pernah bohong, kata Rasulullah. Ya, dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyun la kadzib. Aku keturunan Abdul Muttalib, aku Nabi yang tidak pernah dusta, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Sudah Pak, subhanallah. Dilepaskan oleh Nabi, pergilah ke wahai menjangan. Subhanallah Pak, begitu senangnya dia luar biasa. Dia cium-ciumnya Rasulullah, lalu dia lari masuk hutan, begitu ngebutnya sampai wong 3 ini terharu menyaksikan itu. Maka mereka menghitung hati 3 bulan itu kapan, sampai mereka tahu 3 bulan itu pada tanggal sekian, bulan sekian. Janjian ketemu di tempat itu. Singkat cerita, subhanallah, setelah 3 bulan kemudian Rasulullah nunggu di tempat. Pagi-pagi Rasulullah datang. Orang 3 ini pun datang. Ketika datang, lihatlah, aduh, Nabi Muhammad wafa bil ahad, selalu memenuhi janji. Walaupun wong kafir, walaupun musuh sekalipun ada perjanjian dengan Nabi, Nabi tidak pernah mengingkari. Dijengoknya Nabi, mana menjangan? Tunggulah dengar lagi, kata Nabi, dia belum datang. Tapi aku yakin itu menjangan tidak bakal berdusta. Mereka ngomong, kalau memang menjangan itu datang, aku dan temanku ngikut kepadamu, menyaksikan engkau benar-benar Nabi Allah.
Tapi kalau menjangan itu datang, kami akan sebarkan kepada orang semua kalau kau adalah nabi pendusta. Subhanallah. Ya nabi memang hak. Tenang Pak, kalau yang benar itu tidak risau. Tidak bingung. Yakin ikhwan, kalau kita benar, tidak perlu bingung, tidak perlu risau. Subhanallah. Ditunggukan sampai masuk zuhur, belum datang. Sampai pada asar, belum juga datang. Belum juga datang. Sampai atau kalau sekarang ini sudah Pak maghrib lah, subhan, mereka sudah gelisah. Mereka sudah hampir pupus keyakinan kepada Rasulullah, tapi Rasul masih tenang. Rasul yakin Allah tidak akan mempermalukan dirinya di hadapan manusia. Subhanallah, ketika mereka sudah mulai nak ngatakan kau ini pendusta kepada Rasulullah, tiba-tiba kusuk-kusuk suara heboh di hutan, muncullah menjangan tadi, sallu ala nabi. Muncul menjangan tadi dengan anaknya yang 3 menemui Rasulullah. Nyingok ini Pak, Rasul senyum luar biasa. Terima kasih kata Nabi sama menjangan, kau memenuhi janji, menepati janji. Ni wong 3 tak ngomong apa, cuma nangis baik. Langsung meluk Rasulullah, menyaksikan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Sallu ala nabi. Lalu Rasulullah, sekarang apa nak kamu lakukan kata Nabi? Nak ngambek emaknya? Ambeklah. La ya Rasulullah, haram alaina. Tidak mungkin ya Rasulullah, apalagi kamu menyaksikan anak-anak 3 ni sama emaknya. Nak kami pisahkan lagi, tidak mungkin katanya. Katakan sama menjangan itu, bebas dia hidup dengan anaknya Rasulullah, dan kami tidak akan pernah lagi nangkap menjangan semua hidup kami. Sallu ala nabi. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Hewan pun lari kepada Rasulullah ketika mereka ketakutan dan kesusahan. Maka kita pun jadikanlah Rasulullah pintu kita dekat kepada Allah. Kita tidak pacak nabatkan Rasul dalam sosok untuk Rasulullah, tapi kita lari ketika dapat musibah, dapat kesusahan, dapat kesumpakan. Apalah masalah-masalah kita, larilah kepada Rasulullah dengan apa? Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Koreksi diri, sunnah Nabi apa yang kutinggalkan ini? Mungkin gara-gara sunnah-sunnah Nabi yang kutinggalkan ini, aku dapat musibah ini, aku dapat cobaan ini, aku dapat kesusahan ini. Maka hidupkan sunnah Rasulullah. Insya Allah kita akan diberikan Allah kebebasan dari segala bentuk kesusahan-kesusahan. Di zaman Sayyidina Umar pernah Pak ngutus pasukan perang, berperang di negeri yang jauh, Roma saat itu. Berbulan-bulan sahabat ini kewalahan. Hanya mereka tadi ngerasa lemah. Hanya mereka kirim pasukan beberapa orang untuk ke Madinah, minta tambahan pasukan kepada Sayyidina Umar. Minta tambahan pasukan, kekuatan pasukan tambahan. Datang orang tadi pada Sayyidina Umar membawa surat dari pimpinan perang mereka yang ada di Roma itu. Ketika Sayyidina Umar mendapatkan surat, maka Sayyidina Umar mengatakan akan kukirimkan kepada mereka, tapi bukan pasukan perang. Cukup seorang yang membawa surat dariku, kata Sayyidina Umar. Lalu apa yang kata Sayyidina Umar? Nulis surat. Surat isinya, ya ikhwani wa ya ahbabi wa ashabi Rasulillah, fattishu bainakum ma taraktum min sunani Rasulillah. Walidhaba bizalika ta'aftu wa ajiztu. Wahai sahabatku, wahai para sahabat Rasulullah, periksa apa yang ada di antara kalian dari sunnah Nabi yang kamu sudah kebanyakan meninggalkannya. Aku yakin dengan sebab itulah kamu menjadi lemah, kamu menjadi tidak memiliki kekuatan dan keberanian. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, golong surat, kirim sama si uang tadi balik Pak. Sampai di sana mereka sudah gembira, nih ada utusan si Umar. Mana pasukan itu? Mana pasukan? Kata mereka, aku tidak datang bawa pasukan, cuma aku sendiri yang diutusin Umar membawa ini surat dari Khalifah Amirul Mukminin. Kumpulkan semua pasukan, bacakan ini kata. Maka dikumpulkan pasukan Pak, dibacakan. Ketika dibacakan, mereka semua nunduk, ngerasa diri mereka bersalah. Karena mungkin dalam keadaan perang, keadaan capek, keadaan letih itu, mereka memang merasa banyak meninggalkan sunnah Rasulullah. Terutama yang kebanyakan mereka meninggalkan saat itu siwak. Siwak. Kau apa? Siwak aku sudah sekian hari dah kata, siwak, kebanyakan siwak hilang. Maka mereka katakan ini yang paling banyak kita tinggalkan. Sekarang cari pohon, cari sesuatu yang bisa kita guna untuk siwak. Maka akhirnya Pak, mereka ngambil kalau Pak pohon tadi, semua mereka pakai siwak. Pakai siwak. Ini cerita memang lucu, tapi inilah yang disebutkan ulama kejadiannya. Ini kejadian di zaman Rasulullah itu, zaman Sayyidina Umar. Ketika sahabat ini datang waktu sholat, di siang hari sholat zuhur, musuh memantau dari kejauhan, nyingok bagaimana persiapan umat Islam ini. Pas mereka nak sholat qomat, sekian ribu pasukan Nabi itu masing-masing ngosok gigi galau.
pakai siwak. Yang mantau teriak, "Woi, mengerikan, mengerikan, ngapo? Pasukan Islam siap untuk menggigit kita. Siap untuk menggigit kita, ngapo? Mereka ngasah gigi kalau," katanya. Wallah, ini ceritanya begitu. Akhirnya subhanallah, artinya kalau sudah manusia siap menggigit manusia, itu sudah takut mati lagi. Akhirnya muncul rasa takut pada orang kafir tadi. Ini sekedar hikmah. Dari sunnah ini ternyata Allah sebabkan mereka jadi ketakutan. Ya, macam sekarang banyak orang kafir gitu. Nyengok kita pakai siwak, Pak. Kamu yang kuliahan, kamu yang sekolah SMA. Mau ngapa ngosok gigi, ngasah gigi itu. Nah, itulah sama orang kafir zaman dulu. Tak ngerti tentang sunnah sih siwak. Bahkan menyedihkan, ini mungkin sudah saya ceritakan dulu, ada salah satu anak kita majelis ini, dia sekolah di SMA negeri, salah satu SMA negeri sini. Masya Allah, berkat duduk di majelis, dia tahu sholat pakai siwak. Modal ngoyang macam ini, masuk lidah dikit, 2 rakaat dinilai 70 rakaat di sisi Allah. Ini sunnah lanang betino, sak kecil sama. Yang belum pakai siwak, payu makilah siwak. Jadi ini anak Masya Allah, dia dapat ilmu di jalan kenyang. Jadi walaupun dia sekolah pakaian SMA, pas nak sholat dia pakai siwak. Yang menyedihkan, dan ini banyak di negeri kita, guru agamanya Pak, pas nengok budak ini ngerasa aneh. Tengok kawan kamu tuh jorok nian, kayu digosok ke gigi kantongnya, najis itu tuh. Nah, bengak nian, banyak udah katanya najis. Ini yang menyedihkan, guru agama Pak. Kalau dia guru kimia, guru olahraga, ayolah kita nerima. Memang bodoh tentang agama wajar. Ini di sekolah agama, tak ngerti tentang sunnah Rasulullah. Hati-hati Bapak, ya, jangan kita ngasih, anakku sekolah sana ada juga pelajaran agamanya. Apa dia ini pelajar gitu? Apalagi zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, banyak hal-hal yang menyimpang dimasukkan di dalam situ. Jadi hati-hati ikhwan, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah. Jadi ada masalah apa, kesusahan apa, kembalikan, dekat ke diri sama Rasulullah dengan banyak sholawat kepada Rasulullah. Ya, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah dan selalu membicarakan lisan kita, mengucap cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita saat ini. Allah berkahi kampung kita ini dan semua kita yang hadir mewakili kampung kita masing-masing bawa keberkahan insyaallah taala. Mari kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir majlis maulid untuk ngambil ilmu, ngambil berkah dan niat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kira sudah cukup panjang. Ya, cerita Nabi tadi dari Mekah sampai ke Mekah. Panjang itu, Pak. Ya, cerita Sayyidina Umar tadi dari Madinah ngirimung sampai ke Roma, panjang itu. Ya, cerita ke panjang. Jadilah mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya juga minta maaf benar sama panitia. Ya, mungkin saya nak nyicip buah-buah besok saya nak balik. Tinggal ke budak-budak di pondok. Pondok masih baru, budak kecil-kecil. Daerah juga sana masih agak sepi. Jadi minta maaf pada para orang tua kita, sepupu kita. Saya mungkin habis ini langsung jalan balik. Ya, minta maaf. Mudah-mudahan berkah. Insyaallah kita dipenuhkan Allah lagi insyaallah. Amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.